oleh Ibnu Asakir. Ya. Di situ itu Nabi bersabda, ya, ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, ya, umroh dan hajinya. Jadi zakat Tapi tidak. Terkadang saya protes gini, katanya Islam itu agama damai. Kok Khulafaur Rasyidin meninggalnya dibunuh semua, Pak Gojim? Tapi terkadang saya protes gini, katanya Islam itu agama damai. Kok Khulafaur Rasyidin meninggalnya dibunuh semua, Pak Gojim? Iya, pembunuhan itu, ya kan, itu tadi kan semua itu merupakan proses, ya, kalau kita mengerti karma adalah penyelesaian karma. Nah, penyelesaian karma itu bukan karena orang itu salah, tapi karena ada orang yang dulu-dulunya itu tadi terinjak atau apa. Ya, nah kesempatannya justru ketika misalnya Umar, ya kan, pada waktu jadi khalifah itu ada namanya Ibnu Lu'lu', ya, itu langsung Abu Lu'lu' itu langsung ada pihak yang musuhnya Umar itu nawari, kamu kan pernah jadi pembantunya Umar, iya, berarti tahu kan sikap-sikapnya Umar itu, iya, nih tak ongkosi sekian, bunuh dia. Ya. Lah, terbunuh kan. Bagi orang yang miskin diberikan ongkos dan sebagainya untuk keluarganya, itu tetap lebih mulia bisa ada ongkos untuk keluarganya daripada hidup tapi keluarganya miskin. Ya seperti itu. Ya. Nah, bagi orang yang sudah selesai tidak ada masalah kan. Makanya ada raja terbunuh, ada raja itu, nggak ada masalah. Iya. Itu. Ya. Jadi memang sejarah, ya, sejarah ini masyarakat Timur Tengah itu kan high temper, ya kan. Sehingga untuk menyelesaikan sesuatu itu nyawa taruhannya. Lah, mereka itu hidup di wilayah itu. Lebih dominan di kita ya, Pak Gojim? Loh iya, iya, dan artinya Nabi Muhammad pun bersedia untuk hidup membimbing di wilayah itu. Makanya tadi kan, ya, diturunkan dengan bahasa kaumnya. Iya. Ya. Kan nggak mungkin orang yang dari lain itu. Iya. Kalau di Jawa, Pak Gojim, menurut Pak Gojim di Jawa itu butuh kayak gitu nggak? Butuh penuntun kayak gitu nggak? Loh, di Jawa itu sebenarnya kalau dibuat tanda petik, ya, sebenarnya para resi itu ya sekualitas Nabi. Iya. Makanya di kita itu banyak sekali kitab-kitab kuno yang mengajarkan perilaku hidup yang benar. Jadi di situ. Ya. Oke. Nah, tentang ini mungkin butuh pikiran Pak Gojim tentang hisab, Pak Gojim. Ya. Gimana Pak Gojim hisab itu? Iya, hisab itu kan perhitungan, ya kan. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran, di banyak ayat, ya, Tuhan itu amat cepat hisabnya, ya, syari'ul hisab. Syari'ul hisab. Iya, jadi amat cepat hisabnya. Jadi artinya sebenarnya kita hidup terus dihidupkan di tempat yang buruk atau nasib gak enak, yaitu hisabnya. Ya. Jadi ini ada hadis, ya kan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ya, diingat-ingat ini hadis yang sangat terkenal, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ya. Di situ itu Nabi bersabda, ya, ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, ya, umroh dan hajinya. Jadi zakat tidak masuk di situ, tapi tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, umroh dan hajinya, melainkan ditebus dengan cara hidup penuh kesengsaraan.
Apa itu Pak Jim? Nah, iya kan. Makanya ada orang dilahirkan penuh kesengsaraan. Dia nebus yang dulunya, dosa-dosa yang dulunya. Karena nggak bisa ditebus dengan yang karena nggak bisa amal-amal ditebus tadi ya. Iya. Iya. Oh iya. Ya. Bahwa ada orang yang tidak mau terima hadis itu, bagi saya ya nggak apa-apa, wong hadis yang disebut Sahih Bukhari pun bisa dibantah yang lain kok. Kan gitu. Tapi yang saya jelaskan itu ada hadis itu. Barang siapa yang mau silakan buka itu hadis Ibnu Asakir itu, gitu. Ya, banyak juga hadis-hadis yang mengatakan, ya, ada seorang yang gugur, ya kan. Kemudian yang lainnya itu bertanya, ya Rasulullah, benarkah orang yang wafat gugur itu akan masuk surga tanpa hisab, ya, masuk surga tanpa hisab, artinya nanti lahir kembali itu hidup enak itu tanpa dihisab lagi, tanpa perhitungan, ya. Kata Rasulullah, benar, kecuali masih ada utang. Masalahnya kan secara komunitas, secara sosial, utang ini dipahami sebagai utang duit, utang anu, makanya kalau ada orang meninggal, poro sederek sedoyo, nah, kan gitu kan, ya. Jika ya si jenazah ini pada waktu hidupnya punya utang, maka ya kan kami keluarganya akan melunasi, dan apabila merelakan kami ucapkan terima kasih. Lah, kita punya keluarga, bagaimana kalau yang tidak punya keluarga? Nah, utang itu utang karma artinya. Jadi semulia apapun, ya kan, kalau ada karma buruk ya masih harus dibayar. Makanya tadi kan jadi Siddhartha Gautama pun udah ya itu memang harus dibayar lewat itu. Oke, paham sekarang gitu. Ya. Waduh, makin tercerahkan semua ini malam ini teman-teman semua. Nah, kalau Pak Kojim sendiri berdasarkan informasi dari Al-Quran, kapan Pak Kojim kiamat itu akan terjadi? Iya, kan kata kiamat loh ya, itu berasal dari kata koma yakumu. Koma itu berdiri, ya kan. Jadi kiamat itu suatu kebangkitan, jadi bukan suatu kehancuran. Nah, jadi di situ, ya. Jadi kebangkitan itu kapan? Nah, seperti di surat 24 atau 25 lagi. Kebangkitan itu terjadi ketika manusia sudah tahu bahwa Allah adalah kebenaran yang nyata. Siap. Nah, sekarang ini dalam periode kita didik orang-orang supaya kan gitu. Pak Kojim, 5-7 menit lagi Pak Kojim ya. Sebentar Pak Kojim ya. Ini dijawab singkat-singkat aja nggak apa-apa. Ini karena biar gamblang semua gitu loh Pak. Ya, nanggung untuk gitu. sementara itu buka anu dulu ya. Aduh, saya seneng banget malam ini. Pak Kojim katanya, kalau menurut Pak Kojim ya, kehidupan pertama kali itu yang ada apa Pak Kojim? Katanya dimulai dari air. Di dalam Al-Quran, ya kan, Tuhan menciptakan segala sesuatu dari alma. Alma itu diterjemahkan air, ya kan. Nah, saya sudah menulis di buku, ya di antaranya di buku surat Al-Fatihah. Ya, jadi surat Al-Fatihah membuka mata hati, ya kan, mata batin, ya. Di situ sudah saya tuliskan, saya sampaikan bahwa pengertian alma itu bisa diartikan cairan. Kan orang kalau air ini air kan, tapi ini kan kita nggak bisa sebut air, tapi cairan, kan. Nah, secara biologi, kehidupan itu bermula dari laut. Ya, karena berarti kan laut itu mengandung selain air juga ada cairan-cairan mineral dan sebagainya. Ya, jadi itu. Ya, jadi dari laut. Makanya dari laut ikan-ikan itu dulu, terus nanti ada mulai ikan yang klepek.
ke darat masuk lagi, dan kelepek ke darat masuk lagi. Nah, ya kan? awal mula manusia itu hasil dari evolusi apa Pak Kojim? Menurut informasi Al-Quran. Apanya? Awal mula manusia yang pertama Iya, kali Al-Quran di bumi. tidak memberitahu, tetapi di surat 76 ayat 1 ya kan, di situ kita diminta untuk mengingat bahwa kamu dahulu, manusia itu dahulu diciptakan dalam rentang waktu yang belum bisa disebut apapun. Ya, surat 76 ayat 1 ya. Tujuh enam Al-Insan ya, ayat 1. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Iya, jadi di situ ada dua kata waktu. Ini yang harus dipahami. Ya. Jadi hal atah, jadi bukankah telah datang alal insan pada manusia itu khin. Khin itu waktu. Ya. Jadi waktu sesaat itu khin. Ya. Minat dahr itu waktu yang sangat panjang sekali. Ya, jadi kalau misalnya di dalam teori Jawa itu Brahma Yuga itu perlu sekian juta tahun, kan gitu kan. Terus nanti kan ada periode-periodean itu. Nah, manusia pernah mengalami periode yang belum bisa disebut dalam pengertian rupa manusia begini. Jadi seperti itu proses. Ya. Jadi tidak ada ya Pak Jim, informasi di Al-Quran tentang manusia pertama terbuat dari apa, nggak ada? Enggak, jadi ayat ini hanya menjelaskan dulunya kamu itu ya belum rupa gitu loh ya. Cuma kamu sudah ada kan gitu, tapi belum berupa seperti kita. Nanti kan ilmu pengetahuan yang membuktikan proses evolusinya. Nah, evolusi itu pun nggak akan bisa dimengerti oleh orang yang tidak belajar biologi. Karena pikiran orang awam yang tidak mengenal biologi, evolusi itu dipandang seperti ini ganti ini ganti ini. Tidak, evolusi itu populasi. Populasi itu artinya, ya kalau digambarkan di dalam teori biologi gini, ada kupu-kupu ya yang warna sayapnya itu putih, ya kan? Tapi karena di situ banyak asap terus-menerus, lama-lama kan gitu kan. Kalau yang putih akan tidak bisa bertahan hidup, ya. Dia harus pergi. Tapi ada kan yang, aku daripada pergi tetap aja hidup di sini. Nah, terjadi proses adaptasi. Pelan-pelan nanti secara populasi ada keturunannya yang warna sayapnya itu menjadi agak kehitaman sesuai dengan asap itu untuk mempertahankan eksistensinya, keberadaannya. Nah, saya sudah menerangkan kan, kalau manusia itu hanya satu, ya nggak bisa hidup secara teori evolusi. Bagaimana misalnya ya, katakanlah seorang Adam dilahirkan di Arab Saudi, ya selamanya nggak akan pernah bisa mengisi di tanah Greenland ya. Greenland itu kan sebuah pulau yang sangat luas, tapi suhunya, temperatur hariannya itu selalu minus sekian ratus derajat Celcius, mati. Terus apa yang mendorong kita untuk mau hidup di tempat begitu juga nggak ada gitu loh. Nggak jauh-jauh, Belanda saja yang jajah kita sudah lama sampai 300 tahun lebih, nggak kepengen itu untuk hidup di Nusantara itu. Ya, Inggris itu juga ngelewati aja terus milih Australia yang akhirnya secara udara itu mirip dengan yang di Inggris sana, itu manusia. Ya, jadi kalau cuma satu nanti anak turunnya ya akan ngumpul-ngumpul di sekitar situ. Nggak bisa ke luar wilayah itu. Yang paling terakhir Pak Kojim, tentang sangkan paraning dumadi. Jangan sering ngisi acara bicara soal itu. Iya, betul. Intisarinya apa Pak Kojim? Iya, sangkan paraning dumadi itu intisarinya agar kita mengetahui asal-usul kita. Dan mengetahui kemana ya
perjalanan kita. Oke. Ya. Nah, asalnya kan kita itu sudah tahu, yaitu tadi kan, kalau di Al-Quran berarti dari setetes nutfah, ya, setetes nutfah. Cuma orang Arab itu karena kondisinya yang mungkin tidak terlalu memahami kemanusiaan, maka Al-Quran mengatakan, ya, nutfah itu disebut mimmain mahin, air yang hina. Jadi dianggap air yang hina. Tapi sangkan paring dumadi di Jawa tidak. Kamu berasal dari tirto suci. Nah, air suci. Dari ayahmu dan dari ibumu. Disebut tirto bermana, tirto bermani. Bermana dari ayah, bermani dari ibu. Paduan keduanya mendapatkan sorotan jati hidup, sang urip. Nah, jadi akhirnya paduan keduanya menjadi hidup karena itu tadi ada sang urip yang masuk. Nah, sang urip yang masuk itu disebut dalam bahasa Jawa jadi ngagesang, sesuatu yang hidup. Jadi di situ. Nah, jadi saya bagaimanapun berasal dari warisan orang tua saya, laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karena itu dengan sangkan paring dumadi kita harus selalu bisa menghormati, menjaga leluhur kita. Kalau tanpa mereka kita tidak ada. Jadi dengan sangkan, ini baru sangkan ya, belum paraning, baru sangkan dumadi. Jadi kita tidak boleh meninggalkan jati diri kita. Kita tidak boleh meninggalkan budaya kita. Karena meninggalkan budaya kita memutus dengan leluhur. Oke, Pak Kojem. Jadi sesuai kan nanti dari Yurilina yang mengatakan putus itu hubungan dengan leluhurnya. Katakan leluhurnya itu animisme, dinamisme, musyrik dan sebagainya. Nah, sekarang paraning dumadi, ya kan? Ternyata dari sangkan yang tirta bermana dan bermani tadi, ya kan, terus ketetesan jati hidup, ya, itu menyempurnakan dirinya. Ya, ternyata dari apa itu embrio yang kecil itu akhirnya menjadi kita. Nah, tentu kita ini dalam proses kan untuk sempurna. Karena apa? Karena kita sekarang masih sering khilaf. Kita sekarang sering keliru. Nah, khilaf, keliru dan sebagainya itu harus dibersihkan supaya kayak ya perjalanan embrio itu nggak ada cacatnya gitu loh. Jadi kita ini sama dengan paranya itu kemana? Agar kita bisa hidup tanpa cacat lagi. Ya, sangkanya tidak boleh putus dengan leluhur. Paranya bukan sebagai manusia yang cacat. Kalau manusia itu tidak cacat, nanti tahu bahwa Tuhan adalah kebenaran yang terang. Jadi di situ. Kok goleki wujude? Kalau kita sudah bisa berbuat benar secara terang, tidak silo lagi, ya sudah. Sudah selesai itu. Selesai itu. Kan gitu. Nah, mungkin baru dipindah oleh Yang Maha Kuasa itu ke planet-planet yang lebih baik, kan gitu. Jadi avatar gitu. Iya, kan gitu. Kan sudah dijelaskan kalau di dalam apa ini kitab-kitab Jawa bahwa kesempurnaan manusia itu ya akan menjadi makhluk kahyangan, gitu. Keren. Karena itu nggak mungkin kalau makhluk kahyangan itu tidak berasal dari manusia, ya nggak bisa nolong manusia, nggak pernah pengalaman. Iya ya Pak Kojem ya. Oke. Dumadinya itu. Lah, dumadinya itu. Jadi aku dulu jadi manusia itu sengsara. Sekarang saya sudah jadi di kayangan, harus bisa nolong manusianya, kan gitu. Ya, Aduh. Makasih banyak loh Pak Kojem ya. Luar biasa. Oh iya, apa Pak Kojem nggak punya apa adminnya atau apa gitu yang supaya Ngaji Rasul bisa bantu jualan bukunya gitu, bisa nggak Pak Kojem kayak gitu? Enggak, karena sudah saya serahkan ke jadi penerbit. Jadi teman-teman kalau mau cari buku-bukunya Pak Kojem di mana? Ketik apa? Di Tokopedia gitu. Iya, Tokopedia. Nah, tapi gini nanti misalnya
apa itu Mas Hendra itu bisa menjualkan, ya nanti saya hubungkan ke penerbit. Oh boleh.